Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah pada malam hari ini, mungkin kita semuanya dan sebagian besar dari kita, terutama ibu-ibu, ini di TV, di medsos sedang rame fitnah yang luar biasa. Bahkan saya itu sampai gregeten gitu ya. Kok ada orang yang model kayak gitu. Apa itu? Sekarang lagi rame seorang istri yang jelek-jelekan atau mengumbar aib-aib suami di medsos, di Facebook, di status WhatsApp dan lain sebagainya. Ibu-ibu tahu kan? Tahu, Bu. Yang ngikuti berita pasti tahu. Gara-gara suaminya kenapa, Bu? Gara-gara suaminya kenapa? Enggak selingkuh, nikah lagi. Beda loh. Selingkuh haram, ya kan? Nikah lagi, Bu, halal apa haram? Nanya ibu-ibu kok. Kalau selingkuh halal apa haram, Bu? Ibu-ibu ini yang ditanya. Bapak-bapak jangan ikut jawab. Bu, selingkuh haram napa mboten? Jelas haram. Kalau nikah lagi? Mau jawab halal. Bingung. Nanti bojoku lah nikah meneh piye gitu. Jadi ini sekarang ini lagi rame hal-hal yang seperti itu. Bahkan mau yang selingkuh kah? Apalagi yang nikah lagi, yang poligami pada hakikatnya hukumnya apa? Ada yang haram. Saya mau ngomong haram tadi. Gak boleh ngomong poligami haram. Ini Ustadz kayaknya pengen. Bukan pengen, saya gregetan ini, Bu. Jadi yang seperti ini akhirnya dijadikan sebagai pelajaran dan contoh yang gak baik untuk para muslimah. Sampai-sampai seorang istri dengan bangganya mengumbar, menyebarluaskan, mungkin menurut dia itu adalah aib, mungkin itu menurut dia adalah kesalahan suami yang sangat fatal. Dan sefatal apapun kesalahan suami, istri demi Allah tidak berhak untuk menyebarluaskannya ke orang banyak. Mau suaminya selingkuh, mau suaminya nikah lagi, apalagi nikah lagi yang jelas-jelas halal menurut Allah. Selingkuh haram, tapi istri nggak berhak nyebarluaskan. Ibu-ibu jangan ditiru kayak gitu. Semoga yang ibu-ibu di Simpong nggak ada yang kayak gitu. Kalau di Tohe ada nggak? Sudah banyak. Katanya karena saking jengkelnya, betul Bu? Karena saking marahnya, karena saking jengkelnya, makanya disitulah seorang wanita diuji keimanannya. Bagaimana seorang wanita bersikap kepada sang suami, kayak apapun sikap suaminya, gak ada hak untuk seorang istri untuk menyebarluaskan aib suami. Diperhatikan. Begitu juga seorang suami yang saleh, diuji keimanannya, seburuk apapun istrinya, sejahat apapun istrinya, demi Allah tidak ada hak untuk suami menyebarluaskan keburukan istrinya ke halayak umum. Jadi sama-sama larangan untuk menyebarluaskan keburukan orang lain itu berlaku untuk umum, apalagi pasangan, apalagi suami, apalagi istri. Maka tidak dibenarkan dalam Islam jika seorang suami menyebarluaskan kejelekan istrinya, seorang istri menyebarluaskan kejelekan suaminya. Kejelekan suami disebarluaskan, akhirnya orang-orang pada ikut-ikutan. Kalau yang di sana, Bu, mereka seperti itu akhirnya wah rame. Ya, jobnya malah tambah banyak. Yang dulunya pakai cadar marah rela melepas cadarnya supaya enak kerja katanya. Nah, ini inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau itu istri saya pakai cadar tiba-tiba
ngelepas cadarnya hanya gara-gara pengen nyaman kerja, langsung saya bikin ya sudah senyaman-nyamannya tapi keluar dari rumah saya. Saya nggak ridho kalau sudah pakai cadar, lepas cadar hanya gara-gara supaya enak kerja. Emang yang ngasih duit kerjaan? Yang ngasih duit Allah. Jadi yang seperti ini akhirnya jadi fitnah. Banyak muslimah-muslimah yang asalnya pakai cadar jadi ragu. Iya ya, pakai cadar ini nggak bebas. Masa jualan pentol kok pakai cadar? Yang pakai cadar jualan pentol, yang mungkin jualan ke pasar pakai cadar, atau mungkin yang di kantor pakai cadar. Ini gara-gara satu perempuan ini, akhirnya banyak perempuan yang pakai cadar jadi goyah keimanan mereka. Yang mau pakai cadar mikir-mikir, nanti kerjaku gimana? Nanti karirku gimana? Nanti, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Semoga nggak ada di Simpong kayak gitu, ya, nggak ada. Ya walaupun ada ya alhamdulillah dengar malam ini, ya. Jadi jangan sampai artis kok jadikan teladan, artis kok dijadikan panutan. Panutan ibu-ibu yang terbaik adalah Sayyidah Khadijah. Panutan terbaik ibu-ibu adalah Sayyidah Fatimah. Jangan sampai berani sama suami karena ikut-ikutan TV. Berani sama suami karena ikut-ikutan artis. Berani sama suami gara-gara ngelihat berita-berita di medsos yang mana istri mulai berani mereka menyebarluaskan aib suaminya, menyebarluaskan kekurangan suaminya, menyebarluaskan kayak apa suaminya bersikap selama ini. Yang seperti ini bukan ciri-ciri wanita yang solihah, tapi ini adalah ciri-ciri wanita tolihah. Wanita apa? Tolihah. Solihah ini wanita penghuni surga, tolihah wanita penghuni. Berarti kalau ada perempuan-perempuan muslimah, orang Simpong kah, orang Tohe kah, orang Baluun kah, orang manakah, kok seperti itu, berarti solihah atau tolihah? Semoga orangnya dengar ini. Jadi nggak ada alasan untuk seorang perempuan kok berani sama suami, apalagi nyebarluaskan aib suaminya kemana-mana hanya gara-gara merasa tersakiti. Wah, kata ibu-ibu kayaknya Ustadz ini request dari bapak-bapak nih. Ya, saya wallah kemarin saya itu ada seorang suami, istrinya itu tiba-tiba ngomong kasar, kemudian berani ngancam-ngancam nanti aku sebar luaskan dan lain sebagainya. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh suami hanya gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan mengikuti berita di media sosial tentang seorang perempuan yang nyebar luaskan aib suaminya. Maka yang seperti ini pelajaran yang sangat penting. Saya nggak pantas menggurui jenengan-jenengan yang nikahnya sudah lama, tapi kita sama-sama ngaji bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita para suami. Rasulullah pernah pada suatu ketika beliau mengatakan, dan ini menjadi patokan kita sebagai seorang yang beriman, patokan kita sebagai seorang laki-laki muslim yang baik, patokannya di sini. Apa kata Nabi? Beliau tiba-tiba mengatakan sebaik-baik orang yang beriman, ahsanul mu'minin adalah siapa? Yaitu orang yang ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Diteruskan sama beliau, khiyarukum linisaihim ay khuluqa. Dan sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah kalian yang paling baik sama istrinya. Jadi seorang suami yang paling baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang suami yang paling baik sama istrinya.